Assalamualaikum Pak Arsyad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Arsyad, kalau tidak salah kloter 1 sudah tiba di Jeddah hari ini. Bagaimana kondisi di sana Pak, jemaah haji kita Pak? Betul, kloter 1 UPG dari embarkasi Ujung Pandang atau embarkasi Makassar sudah datang pada pukul 12.30 dan alhamdulillah ya selamat semuanya. Dan mungkin kondisi suasana aja yang agak panas ya, karena beberapa hari ini cuaca udara lumayan sangat panas sekali ya. Bahkan diperkirakan dalam 2 minggu ke depan itu pada angka 42 sampai 45 derajat Celcius. Lalu Anda melihat bagaimana Pak kondisi calon jemaah haji kita menghadapi salah satunya faktor cuaca yang cukup ekstrim berbeda dengan tanah air? Bagaimana persiapan mereka Anda melihatnya? Hal ini sudah banyak disosialisasikan dari Kementerian Kesehatan, mengadakan sosialisasi ke masing-masing embarkasi. Kita juga pada saat pelatihan khususnya petugas kloter, kita sampaikan juga pada mereka bahwa cuaca pada tahun ini bisa dibilang agak ekstrim ya, karena kemarin pun kita mendapatkan cuaca itu sampai 49 di Mekah. Ya. 49 ya. Baik. Dan alhamdulillah hari ini sih 43 sampai 44 derajat Celcius. Baik, Pak Arsyad Hidayat, mudah-mudahan semua bisa berjalan dengan lancar dan juga proses penjalanan ibadah haji ya, pelaksanaan ibadah haji nanti di sana bisa berjalan lancar, tidak terganggu dengan sesuatu apapun. Terima kasih Pak Arsyad, selamat bertugas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita akan kembali dengan beragam informasi lainnya sesaat lagi di Kabar Petang. Luwak White Coffee 3 rasa. Luwak White Coffee 3 rasa. Karamel. Pemirsa, malam ini akan kembali digelar penganugerahan Ahmad Bakri Award. Penganugerahan ini diberikan bagi insan yang inspiratif di bidangnya dan mempunyai pengaruh bagi masyarakat. Lalu bagaimana persiapan perhelatan tersebut? Kita akan bergabung dengan Leilani Nadia. Nadia. Baik Bayu dan Anggi, beragam persiapan telah rampung dilaksanakan dan juga sejumlah tamu undangan telah hadir pada acara malam penghargaan Ahmad Bakri ke-13 yang berlokasi di Jakarta Theater. Dan acara ini merupakan acara rutin yang sudah 13 kali diselenggarakan, di mana acara ini diselenggarakan oleh pihak keluarga Bakri melalui Yayasan Ahmad Bakri, dan acara ini selalunya diselenggarakan pada momentum 17 Agustus di setiap tahunnya. Dan di tahun 2015 ini akan ada 6 tokoh yang pada malam ini akan menerima penghargaan Saya Akan Indonesia. Dan untuk tokoh yang kedua ada Ahmad Tohari yang memperkokoh sistem sastra di Indonesia. Dan untuk tokoh ketiga ada Kaharudin Jenot yang melakukan inovasi teknologi di bidang kemaritiman. Dan untuk tokoh yang keempat ada Suryadi Ismaji yang berprestasi dan juga memperkaya khazanah pengetahuan biokimia. Dan untuk tokoh yang kelima ada Tigor Silaban yang menjunjung tinggi profesinya di bidang kesehatan dan juga mengabdi pada masyarakat ataupun warga di wilayah Papua Indonesia. Dan untuk tokoh yang terakhir ada Suharyo Sumowidakdo yang merupakan ilmuwan muda yang berperan aktif dalam eksperimen kerjasama di dunia global. Dan kami sempat menjumpai Ketua Umum Penghargaan Ahmad Bakri ke-13 pada tahun ini, yaitu Anindra Ardiansyah Bakri, yang menjawab persoalan seputar penjurian. Di mana meskipun acara ini memang diselenggarakan oleh pihak dari keluarga Bakri melalui Yayasan Ahmad Bakri, namun untuk persoalan penetapan dan juga pemilihan para penerima penghargaan Ahmad Bakri ini dilakukan secara profesional melalui Dewan Juri yang bekerja secara independen, di mana untuk dari Dewan Juri ini berasal dari lembaga perguruan tinggi negeri di Indonesia dan juga ada lembaga pengkajian serta analisis. Tentunya dengan diselenggarakan acara ini setiap tahunnya, pihak keluarga Bakri melalui Yayasan Ahmad Bakri berharap setiap insan muda di Indonesia tetap berprestasi dan juga berkarya demi kemajuan Indonesia. Kembali ke Anda. Baik, terima kasih Leilani Nadia melaporkan langsung dari Jakarta Theater. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Kabar Petang hari ini. Saya Bayu Andrianto. Saya Dwi Anggia, terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam. Sampai jumpa. jumpa.
Relokasi Kampung Pulau memasuki hari kedua. Pemerintah Kota Jakarta Timur menambah 8 alat berat untuk mempercepat proses revitalisasi. Sedikitnya 1.000 personel polisi dan 1.300 personel Satpol PP disiapkan untuk meredam potensi kerusuhan hari ini. Tidak hanya itu, pihak Polda Metro Jaya juga menurunkan 100 personel intel untuk mengamankan lokasi. Kegiatan pengamanan dilakukan setelah kemarin sempat terjadi bentrok antara warga dan petugas Satuan Pol PP. Sedikitnya 10 warga dan 2 petugas terluka dalam aksi bentrok tersebut. Puncak bentrok saat beberapa oknum warga membakar salah satu alat berat milik Pemprov Jakarta Timur. Polisi sempat mengamankan sedikitnya 27 orang yang diduga sebagai provokator kerusuhan. Sementara itu, sebagian warga telah menerima kunci Rusunawa Jatinegara. 146 keluarga sudah memindahkan barang dan tinggal di Rusunawa Jatinegara. Pemprov DKI Jakarta menegaskan warga yang direlokasi tidak wajib membayar sewa, namun setiap bulannya dibebankan biaya perawatan sebesar Rp300.000. Selamat malam pemirsa, Meja Bundar kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Feni Anastasi. Upaya tegas dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menertibkan bangunan liar di sepanjang Kali Ciliwung, terutama di Kampung Pulau, Kampung Melayu, Jakarta Timur, kembali mendapat perlawanan seperti yang Anda saksikan. Kemarin juga sempat terjadi kericuhan dan memang hingga saat ini, hingga tadi pagi, pembongkaran masih terus dilakukan dan tuntutan warga utamanya untuk diberikan ganti rugi terhadap bangunan yang selama ini mereka tempati. Inilah yang menjadi biang dari sengkarut permasalahan tersebut. Sebenarnya yang masih menggajal hingga hari ini bagi warga dalam permasalahan ini, bersama saya sudah ada Ibu Saripah. Selamat malam Bu Saripah. Ibu Saripah merupakan salah seorang warga di Kampung Pulau, Ibu ya. Iya. Bagaimana sebenarnya keseharian dan bagaimana berapa lama Ibu sudah tinggal di Kampung Pulau ya? Bagaimana sikapnya juga mengenai pembongkaran ini? Kita akan liputannya berikut ini. Penggusuran pemukiman Kampung Pulau yang terletak di bantaran Kali Ciliwung menyisakan kisah yang tak mudah terlupakan. Saripah, wanita berusia 55 tahun ini tak menitikkan air mata saat rumah yang ia tempati selama puluhan tahun rata dengan tanah. Saripah memang tinggal di bantaran Sungai Ciliwung. Ia dan ratusan warga lainnya sudah puluhan tahun menempati daerah tersebut. Dia pun kerap membayar PBB atas lahan yang mereka tempati. Namun akhirnya, pagi kemarin ratusan satuan polisi Pamong Praja menggusur pemukiman yang selama puluhan tahun telah ditempati Saripah para tetangganya. Saripah sendiri sudah menerima kunci untuk menempati Rusunawa sebagai penggantian atas rumahnya yang digusur. Namun tetap harus membayar biaya sewa Rp300.000 per bulan. Namun kenangan dan segala bentuk suka dan duka selama menempati bantaran Ciliwung tak bisa begitu saja lekang dari ingatan. Ibu Saripah sudah bersama saya. Ibu Saripah, kalau kita lihat dari informasi tadi, rumah Ibu rata dengan tanah. Iya. Kemarin sudah dibongkar ya, bukan hari ini ya? Bukan, kemarin. Jam 4 sore. Jam 4 sore. Ibu sudah berapa lama tinggal di tempat ini? 55 tahun. 55 tahun? Iya. Sejak Ibu berusia berapa itu? Dari lahir sampai sekarang. Dari lahir sampai sekarang? Iya. Jadi memang dari orang tua Ibu Saripah sudah tinggal di sini dulu? Iya. Ya. Pernah ada cerita dari orang tua mungkin dulu awalnya tinggal di tempat ini bagaimana begitu? Ceritanya dulu Ibu pernah di bantaran kali. Asal itu kebun. Kebun itu kan sama orang tua dulu dibikin gubuk-gubukan gitu, diuruk. Lama-lama